gugatan di pengadilan agama yang akan kita daftarkan itu insya Allah minggu depan. Untuk tanggal dan waktunya akan kami informasikan kembali, tapi yang pasti minggu depan insya Allah akan kami daftarkan gugatannya di pengadilan mananya. Kami masih menunggu data yang akan kami pelajari lebih lanjut. Seperti saya sampaikan tadi, kita ingin menyelesaikan secara baik, bijak, dan kekeluargaan, dan tidak tertutup kemungkinan juga saya akan berkomunikasi selaku kuasa hukum kepada pihak nantinya. Yang pertama untuk menyelesaikan secara hukum dengan hak-haknya yang memang klien kami dapat, dan juga mengenai juga perkembangan pertumbuhan terhadap anak-anak yang sudah disampaikan kepada klien kami tanggung jawabnya sampai kemudian hari dia akan bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Nggak ada ortogono gini, dia intinya seperti saya bilang tadi, jadi bahwa dia mengikuti proses hukum dan mengikuti hukum yang berlaku. Jadi kalau misalnya memang ada harta bersama yang memang harus dibagi pun ya siap, sesuai dengan porsinya ya, sesuai dengan porsinya harta. Seandainya ada harta bersama yang memang harus dibagi sesuai porsinya, dia akan bagi secara ikhlas. Begitu pula juga kalau misalnya memang dia klien kami belum pantas untuk mendapatkan hak asuh, ya dia menerima yang pasti, tapi jangan sampai dipersulit, jangan ditutup aksesnya, dan dia juga tetap bertanggung jawab untuk tumbuh kembang anak. Klien kami siap untuk bertanggung jawab untuk nafkah terhadap anak-anaknya. Apapun alasan sekarang bilang udah nggak cinta, mungkin salah satu nggak cinta, tapi kalau yang dari yang curah sama aku, ya kalau Ina masih sangat ingin, dia rindu sama Virgo. Dia nangis kalau pertama dia nelpon aku, dia nangis terus, tak bisa ngomong kayak gitu. Dia bilang ada apa, aduh tolong Ustaz mediasikan aku dengan Virgo, selamatkan rumah tangga aku Ustaz, tolong bantu selamatkan rumah tangga. Dari klien kami tidak mau membuka ataupun juga mau menyampaikan permasalahan baik dari klien kami ataupun dari istri klien kami. Sekarang kita tidak mau sama-sama mengeluarkan atau membuka rahasia ataupun informasi yang tidak pantas kami sampaikan di teman-teman. Tapi yang pasti keputusan ini adalah keputusan yang terbaik dan sudah dibicarakan kepada keluarganya Mas Virgon sendiri, dan juga sudah didiskusikan kepada keluarga dan juga label. Intinya dia sudah bulat dan sudah yakin untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur perceraian dengan secara baik dan juga kekeluargaan. Nggak ada pemikiran ke sana. Intinya kita kemarin juga udah sepakat, kita tidak bicara mundur lagi alasan dan permasalahan yang sudah pernah ada. Intinya dari klien kami kemarin sudah merilis, menyampaikan permintaan maaf secara ikhlas dari hati yang paling dalam untuk menyelesaikan permasalahan ini ke depannya. Walaupun harus pisah, tapi beliau ingin pisah secara baik, secara bijak, kekeluargaan, hubungan masih baik. Jadi seandainya nanti pun anak bersama ibunya juga ada komunikasi yang baik, agar klien kami selaku ayahnya itu bisa kapanpun diberi waktu untuk menjenguk anaknya. Karena kan seperti sudah disampaikan klien kami, dia akan bertanggung jawab untuk tumbuh kembang anaknya ke depan hari, dan juga tidak memutus silaturahmi terhadap mereka. Udah pembicaraan harta gono gini ngobrol sama saya akui saya salah, saya khilaf, dan saya sama sekali tidak membenarkan segala apa yang telah saya lakukan. Dan saya memohon maaf terutama kepada nama-nama dan pihak-pihak yang ikut terseret dan menjadi tertuduh dalam isu ini. Saya menyesal dengan benar. Tidak menyelesaikannya dengan benar, saya malah melarikan diri dan malah mencari kenyamanan di luar. Saya memohon maaf yang paling besar adalah untuk anak-anak saya.
anak-anak saya yang menjadi hidup dan mati saya. Kejadian ini tidak, sama sekali tidak berarti membuat semua karya-karya yang saya tulis untuk anak-anak saya menjadi sebuah kebohongan, menjadi omong kosong belaka. Bagi mereka dan Anda semua yang pernah menjadi dan sedang menjadi orang tua, pasti tahu apa yang saya rasakan, bagaimana perasaan orang tua terhadap anak-anaknya. Betapa besar dan harganya anak-anak dalam kehidupan kita orang sebagai orang tua. Mereka adalah alasan saya mempertahankan semuanya sampai detik ini, sampai saat ini saya menulis statement. Dan saya tidak akan mengeluarkan satu kata pun yang tidak baik untuk siapapun, karena saya tidak mau di masa depan anak-anak saya sampai melihat atau membaca bagaimana saya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk orang yang mereka sangat sayangi. Dan yang paling utama adalah untuk anak-anak saya mohon maaf ya sebesar-besarnya kepada Starla, Faithly, dan Terang. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang masih percaya dan support sama saya sampai detik ini. Di masa-masa sulit ini, di masa-masa sulit untuk saya mau bisa berbakti lagi kepada ibu dan kakak saya yang sudah berjuang membesarkan saya sampai saya bisa menjadi manusia seperti sekarang, menjadi pribadi seperti sekarang, menjadi pekerja keras seperti sekarang. Mereka yang menghidupi saya sampai saya bisa menjadi manusia seperti sekarang. Mudah-mudahan saya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kalau permintaan maaf itu kan sudah lebih sudah menyampaikan secara ikhlas. Saya rasa dengan permintaan maaf itu sudah mau mewakili secara global permintaan maaf itu dengan tulus dan ikhlas. Kalau mengenai permasalahan di internal mereka, biar mereka menyelesaikan sendiri. Tapi menurut saya permintaan maaf itu kemarin sudah tulus dan dari hati yang paling dalam. Bahkan pada saat penyampaian saya lihat beliau juga sedih, cukup sedih. Jadi bukan karena memang dari hati yang paling dalam permintaan maaf itu. Dengan permintaan maaf yang sudah ikhlas dan tulus, klien kami masih diganggu ataupun juga masih dicemarkan nama baiknya, ya kami kan juga mendapatkan tugas bila mana bisa diselesaikan dengan baik, ya kami mau menyelesaikan baik-baik. Tapi kalau misalnya klien kami terus dibully ataupun diserang, ya kami tidak sungkan-sungkan untuk menempuh jalur hukum. Jadi ada langkah, ada surat kuasa yang juga sudah disiapkan kami. Tapi itu di luar kemauan yang kita mau adalah menyelesaikan ini secara baik-baik. Kita tidak mau ada masalah-masalah apapun. Kita menyelesaikan baik-baik. Ini hanya untuk jaga supaya pada saat nanti misalnya klien kami lagi di luar kota dan kita terus mendapatkan informasi masih adanya orang yang memprovokasi ataupun juga membuat statement-statement yang merugikan klien kami sudah siap dengan surat kuasa yang untuk menjalankan proses laporan pidananya. Kami belum memberikan ancaman ataupun somasi secara terbuka, tapi ini hanya untuk jaga aja bahwa kami juga mendapatkan kuasa untuk membuat somasi secara terbuka. Dan juga kalau seandainya klien kami sudah membuat permintaan maaf secara tulus dan ikhlas, terus kemudian masih juga ada pihak-pihak yang memprovokasi ataupun membuat berita-berita yang nggak benar, ya kami ya mohon maaf, klien kami juga tidak akan tinggal diam. Tapi
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.